Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, wasiat seseorang sebelum wafat seringkali merupakan wasiat yang penting dan tidak boleh diabaikan. Selain sebagai penghormatan, juga merupakan wujud kasih dan sayang kita kepada si pemberi wasiat. Dalam video kali ini, marilah kita sama-sama menyimak bagaimana Yesus berpesan kepada para murid-Nya sebelum Ia terangkat ke surga, dan bagaimana para murid dengan setia menantikan dan menjalankan wasiat tersebut, serta bagaimana seluruh kisah tersebut menginspirasi kehidupan iman Kristiani sejak zaman gereja perdana hingga saat ini. Karena pesan Yesus kepada murid-murid-Nya adalah juga pesan Yesus kepada kita. Semoga setelah menyaksikan kisah ini, sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang, kita sekalian menjadi paham hakikat kasih setia Allah Bapa yang senantiasa menyertai tugas perutusan kita sebagai pewarta kabar sukacita dan keselamatan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Yesus tahu bahwa tugas ini tidaklah mudah. Itulah sebabnya, oleh karena kasih setianya, Yesus menjanjikan penolong yang akan menyertai tugas perutusan tersebut. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Roh penolong yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, yang memampukan kita untuk menjalankan tugas perutusan sebagai pewarta kabar sukacita dan keselamatan. Roh Kudus yang juga hadir sebagai roh penghibur dalam pergumulan kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mengundang Roh Kudus untuk tinggal dan bersemayam dalam hati kita dan berkarya melalui tugas dan pelayanan kita sehari-hari. Dan agar kita pun sadar bahwa segala bentuk keberhasilan kita dalam pelayanan dan pewartaan adalah wujud dari penyelenggaraan Roh Kudus sebagai bukti kasih setia Allah yang senantiasa menyertai kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apabila datang penghibur yang aku akan utus kepada kamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Janganlah kamu terlebih dahulu merencanakan bagaimana kamu akan membela dirimu, karena aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata dan hikmat yang tidak dapat ditolak oleh lawanmu. Karena pada waktu itu, Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Dia di dalam rumahnya. Dan aku akan mengutus kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa-Ku,
tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.